Siapa itu Imu dan dari mana sih asal-usulnya? Di video kali ini, gue akan coba bahas semua hal yang kita ketahui tentang identitas Imu. Bener nggak sih teori Nefertari-Delili adalah Imu dan teori-teori lain yang membahas tentang identitas Imu? Oke, pertama kita bahas dulu nih semua yang kita ketahui tentang identitas Imu berdasarkan manga. Sejauh ini, Imu tuh ditampilkan sebagai siluet seorang manusia dengan mata berwarna merah yang kalau kita perhatiin itu mirip banget sama matanya Mihawk. Selain itu, Imu diperlihatkan menggunakan jubah panjang dan mahkota yang tinggi banget dengan 4 paku tajam. Hal ini bikin kita bertanya-tanya, siapa sih ini orang? Menurut Ivankov, satu-satunya orang yang statusnya di atas Gorosei dan bisa memerintah mereka harus merupakan raja dari 20 kerajaan awal yang membentuk pemerintah dunia sekitar 800 tahun yang lalu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu Gorosei, Marcus Mars, yang menyebut Imu sebagai creator. Terus kenapa masih hidup tuh si Imu kalau berasal dari 800 tahun yang lalu? Menurut Ivankov, Imu pasti sudah menerima operasi Perennial Youth atau operasi abadi dari OP-OP Nomi yang bisa bikin penerimanya hidup selamanya. Dari 20 kerajaan awal yang membentuk pemerintah dunia, Ivankov menunjuk satu keluarga, yaitu keluarga Nerona, karena ada member yang bernama Saint Imu. Hal ini diperkuat jika katana Nerona jika digabungkan menjadi kanji akan memiliki arti Tuhan. Jadi cocok banget sama status Imu yang merupakan pemimpin tertinggi di dunia One Piece. Sebenarnya selain teori Ivankov, banyak banget yang berteori kalau Imu itu adalah Nefertari-Delili atau ratu yang memimpin kerajaan Alabasta pada saat abad kekosongan. Oke, sekarang kita lanjut nih ke pembahasan kedua. Emang bener ya Lily itu adalah Imu? Banyak yang beranggapan kalau Lily adalah Imu karena seperti yang kalian tahu, Lily tuh menolak untuk menjadi Celestial Dragon dan memutuskan kembali ke Alabasta. Tetapi King Cobra mengatakan bahwa Lily tuh nggak pernah kembali ke Alabasta, dia tiba-tiba hilang nggak tahu kemana. Jadi banyak yang mengaitkan bahwa Lily itu bukannya hilang, tapi menjadi pemimpin seluruh dunia dengan nama Imu. Selain itu, banyak juga yang beranggapan bahwa Lily adalah Imu karena di ruangan Imu itu ada banyak bunga lili. Jadi banyak fans yang bertanya-tanya nih, kenapa Oda memutuskan untuk menaruh banyak bunga lili di ruangannya Imu? Sejujurnya, gue agak kurang setuju nih sama teori ini, karena ada dua alasan. Pertama, kalau emang bener Lily adalah Imu, kenapa Lily meninggalkan pesan ke kerajaan Alabasta untuk menjaga Poneglyph yang jelas-jelas membahayakan pemerintah dunia dan dapat mengungkapkan misteri abad kekosongan? Dan seperti yang kalian tahu, reaksi Imu tuh sangat kaget dan marah ketika mendengar isi surat dari Lily. Kalau emang Imu yang nulis surat itu, harusnya reaksinya nggak kayak gitu, menurut gue ya. Alasan kedua, kenapa Lily itu bukan Imu, karena akan mengacaukan konsep utama pada cerita. Maksudnya gimana tuh bang? Kalau kalian perhatiin, cerita One Piece akhir-akhir ini seperti mengadopsi semangat-semangat di masa lalu yang dimiliki oleh karakter di masa sekarang, seperti Luffy yang mewarisi Joy Boy dan Shirahoshi yang mewarisi Poseidon. Nah, karena Vivi dan Lily memiliki kemiripan karena satu keluarga, seharusnya Vivi akan meneruskan semangat Lily untuk melawan pemerintah dunia, bukan sebaliknya. Hal itu makin diperkuat karena Imu memiliki foto Luffy, Vivi, dan Shirahoshi di ruangannya sebagai orang yang dianggap berbahaya. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Sebenarnya masih banyak banget teori soal identitas Imu ini. Ada yang bilang kalau Imu itu adalah Zebek karena gelar Imu yang merupakan penguasa dunia merupakan gelar yang diidam-idamkan oleh Zebek pada zaman itu. Bahkan ada juga yang bilang kalau Imu adalah makhluk luar angkasa karena nama Imu ketika dibalik itu menjadi Umi yang berarti laut. Nah, kebalikan laut kan langit ya, yang bisa dikaitkan juga dengan luar angkasa. Ini emang agak maksa sih sebenarnya. Bahkan ada yang bilang juga Imu itu ibunya Luffy. Kalau emang bener sih agak menarik ya, walaupun gak ada buktinya nih sejauh ini. Gimana menurut kalian? Coba komen dong menurut kalian siapa sih Imu itu dan kenapa? Apakah kalian percaya teori Ivankov atau bahkan menurut kalian itu cuma cara Oda doang nih buat mengecoh kita? Jangan lupa subscribe ya untuk dapat info menarik soal One Piece lainnya.